Welcome to my channel. Ya, halo teman-teman semua, masih dalam rangkaian FIFA Series 2026 di mana Indonesia akan menghadapi Bulgaria di pertandingan kedua besok atau tepatnya hari Senin tanggal 30 Maret 2026, sekaligus juga mewarnai hari pertama full ya. Sektor-sektor ekonomi dan juga kantor-kantor akan kembali pulih seperti sedia kala. Eh, kita juga nggak sabar menanti partai yang sangat penting ini. Setelah di pertandingan pertama, pasukan John Hartman berhasil mencatatkan kemenangan yang cukup meyakinkan dengan skor 4-0 dengan brace dari Beckham Putra, lalu oleh Romney, dan juga ditutup gol dari Mauro Zelstra. Dan tentunya teman-teman juga sudah pasti dengar kabar terakhir dari Mauro Zelstra yang dipastikan tidak bisa join pada pertandingan besok karena mengalami cedera saat dia membela tim nasional Indonesia di partai sebelumnya saat menghadapi St. Kitts and Nevis. Dan Jens Raven kita juga semua udah tahu sudah dipanggil dan langsung tadi sore sekitar pukul setengah 4 sore official training dilangsungkan di Stadion Madia. Itu Jens Raven sudah mulai bergabung dan menurut gue ini nggak terlalu perlu dikhawatirkan karena bagaimanapun juga Mauro Zelstra bukan bagian dari skuad inti di bawah John Hartman ya. Penggantinya juga Jens Raven juga bukan pilihan utama ya, tapi jadi nggak terlalu ada masalah, walaupun tentunya kita tetap berharap Mauro Zelstra bisa pulih secepatnya karena gue dengar dia harus absen 2-3 bulan ya, kita nggak tahu cederanya apa. Nah, official training tadi sudah dilakukan dan para pemain terlihat cukup intens dalam melakukan latihan karena memang waktunya sangat sempit ini teman-teman. Tanggal 27 itu main, kemudian 28 itu seharusnya kan recovery ya, nggak mungkin bisa terlalu berat latihannya. Biasanya habis pertandingan itu mereka harus harus relax lah gitu ya. Dan kemudian baru tanggal 28 sebenarnya recovery, tapi ini bukan hanya recovery tapi langsung official training. Jadi waktunya sangat sempit, jadi setiap menit itu sangat berharga bagi para pemain tuh untuk relax. Jadi kita harapkan rotasi ini benar-benar dilakukan dengan bagus oleh John Hartman dan gua rasa itu yang akan dilakukan. Kecuali di beberapa area yang mungkin kita cukup aklamasi lah untuk menilai bahwa itu sudah firm. Misalnya di lini belakang kita bisa lihat trio Jai Itses, trio kemudian Elkan Bagot dan Rizky Ridho ini bisa bermain secara kolaboratif, walaupun dalam beberapa kesempatan Ridho berperan sebagai bek kanan, tapi di awal-awal berperan sebagai bek kanan, tapi kadang-kadang dia bisa bermain sebagai 3 bek dalam satu kesatuan dengan Elkan Bagot dan juga Jai Itses ya. Meskipun tantangannya bukan soal skill individu mereka tapi soal pendekatan yang berbeda. Saat menghadapi St. Kitts and Nevis kita lebih kepada menjaga konsentrasi kalau ada counter attack, tapi saat menghadapi Bulgaria besok gue tidak melihat itu akan terjadi, tapi gue lebih melihat bagaimana tekanan intensif yang dilakukan Bulgaria ini akan lebih terlihat. Kenapa? Karena perbedaan poinnya ini atau perbedaan peringkat di FIFA ini cukup jauh. Ini yang penting kita lihat teman-teman. Kemarin kita lihat kita menghadapi tim yang posisinya 150-an, kita 120, jadi sekitar 30-an bedanya. Sekarang kita menghadapi tim yang juga bedanya 30-an, tapi sekarang di atas kita. Tentu ini lawannya lebih beda. Mereka juga punya pengalaman menghadapi tim-tim kuat di Eropa saban dekade. Setiap 2 tahun sekali mereka berpengalaman kualifikasi Piala Eropa dan juga kualifikasi Piala Dunia. Itu kan mereka pasti menghadapi tim-tim kuat, entah Inggris, Jerman, Spanyol, Prancis, Belanda dan lain-lain. Jadi pasti mentalitasnya, gaya bermainnya itu jauh berbeda dengan St. Kitts and Nevis. Makanya gue bilang 3 bek kita itu bagus, tapi tentu kewaspadaan, kesulitan dan konsentrasi harus lebih 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat dibanding saat menghadapi St. Kitts and Nevis. Nah, untuk sisi kanan gua rasa ini juga sama, nggak ada akan banyak perubahan. Ini sekaligus kita untuk membidik seperti apa kira-kira kekuatan yang akan diturunkan John Hartman. Dan kemudian di kiri ini, nah ini menarik. Mungkin menurut gua Donitri bagus banget mainnya menurut gua waktu laga menghadapi St. Kitts and Nevis, tapi ujiannya berbeda. Kali ini peringkatnya tadinya di bawah kita 30, sekarang bahkan di atas kita 30. Kita perlu pemain yang lebih matang, yang punya pengalaman di Eropa, dan jawabannya mungkin ada di Nathan Chow yang kita tahu bersama Willem Tvei dia sangat rutin, sangat reguler, sangat diandalkan oleh klub dari Eerste Divisie tersebut. Jadi kalau menurut gue saatnya dirotasi, Nathan di sana bisa masuk ya.
Lalu kita ke tengah. Di tengah ini sebenarnya yang kemarin dibilang impresif banget nggak, tapi bukan karena jelek mainnya, tapi karena memang tekanannya tidak terlalu banyak sehingga Verdong tidak terlalu kelihatan. Nah, Lupi ini kemungkinan tetap akan dimainkan, tapi bisa jadi duetnya kali ini dengan Joe Pelupesi. Ya, kita tahu Joe Pelupesi seperti apa kemampuannya, dan ini kesempatan dia untuk bisa mengawal ini tengah Indonesia, timnas Indonesia agar lebih solid dari teror yang akan dilakukan oleh para pemain Bulgaria. Nah, kemudian di lini depan oleh Romney kita udah lihat ya bagaimana duetnya dengan Beckham Putra ini tidak terpisahkan, dan di preskon kemarin tadi pun pelatih Bulgaria sudah mewanti-wanti bahwa duet ini akan sangat berbahaya. Ya, kita bisa lihat oleh Romney yang disulap oleh John Hartman lebih ke belakang sebagai penyambung, sebagai kreator, itu sangat luar biasa. Jadi dia ternyata punya kemampuan lain yang selama ini kita nggak lihat, dan itu kemungkinan besar akan tetap menjadi andalan saat laga besok. Dan siapa satu lagi yang akan menjadi pendamping, ini banyak banget ya opsinya. Ramadan Sananta itu kemarin memang belum maksimal, dan kemungkinan besar dia akan dirotasi. Kita nggak tahu, masih banyak opsi di sana. Ada Eleanor Renders, kemudian ada Jakob Sairi, atau ada Ragnar Ratmaun. Ada tiga pilihan di sana yang bisa diambil oleh John Hartman. Cuman seperti yang gue katakan, dalam ruang ganti itu ada 10, 20 sampai 30% yang kita nggak ketahui ya. Jadi mungkin pertimbangannya nanti dilihat last minute, apakah mungkin salah satu dari 3 pemain itu yang akan berperan sebagai gelandang serang ya. Ini kemungkinan besar tetap memakai dua pemain depan ya, Beckham Putra dan oleh Romney yang bergerak secara bebas. Nah, kalau kita lihat dari Bulgaria sendiri, karena kita juga tidak bisa hanya melihat dari timnas kita sendiri, tapi juga bagaimana dengan Bulgaria. Bulgaria ada dua sosok yang patut diwaspadai yang kemarin sudah menunjukkan kapasitasnya. Walaupun sekali lagi memang ukurannya Solomon Islands sama dengan kita juga. Mereka juga bilang bagus karena lawan kita St. Kitts and Nevis. Mereka juga, tapi paling nggak dia bisa menjadi patokan. Dua nama yang harus diwaspadai. Yang pertama adalah Petkov. Nah, ini pemain depan yang kemarin mencetak 2 gol dan menjadi andalan dari tim nasional Bulgaria. Dan yang satu lagi adalah pencetak hat-trick di laga kemarin. Padahal dia baru masuk di babak yang kedua, namanya Nikolov. Usianya baru 25 tahun, jadi masuk di babak yang kedua. Ini pemain utama dari Bulgaria, tapi dalam waktu 45 menit dia langsung menciptakan 3 gol. Jadi dua pemain ini, ya baik Petkov dan Nikolov ini, dalam 10 gol yang tercipta, 10-2 menang lawan Solomon Islands, mereka menciptakan 50% gol-gol dari kemenangan yang sangat besar tersebut. Jadi tentunya ini pasti masuk radar dari tim analisa dari John Hartman, dan tugas berat bagi Joe Itses yang sebelumnya mungkin lebih rileks ya, menghadapi St. Kitts and Nevis, dan kemudian dia istirahat sehari, mungkin dia lebih kemarin santai di hotel atau apa, dan hari ini dia pasti mendapatkan ujangan-ujangan untuk bisa meredam dua pemain tersebut ya. Walaupun tentu tanggung jawab ada dari depan untuk meredam sedari awal ketika mereka membilap serangan, tapi gue yakin dengan kemampuan Joe Itses, lalu mungkin Elkan Bagot atau Hapner, kita nggak tahu ya, yang akan ditampilkan sebagai CB kiri, dan juga Rizky Ridho, gue yakin para pemain tersebut punya kemampuan untuk meredam para pemain Bulgaria. Nah, tentunya untuk membuat mereka semangat juga ada dukungan dari penonton. Kalau pada pertandingan pertama penonton yang hadir itu sekitar 20 ribuan, gue yakin di pertandingan kali ini kita akan datang memadati Gelora Bung Karno lebih dari itu, bukan tidak mungkin sampai 40 ribu atau 50 ribu, termasuk gue juga yang nanti begitu sampai di Jakarta di Indonesia langsung cus ke Gelora Bung Karno untuk memberikan semangat kepada Merah Putih kita bisa meraih kemenangan di laga kali ini. Dan last but not least yang paling penting juga teman-teman, mungkin kemarin gue udah sempat sampaikan, tapi gue sampaikan lagi karena penting. Mudah-mudahan dengan kalau kita bisa meraih hasil positif pada laga kali ini, laga menghadapi Bulgaria di FIFA Series, itu mendongkrak poin kita, mendongkrak posisi kita juga lebih baik, sehingga kita bisa menggeser Korea Utara di posisi 118. Dan ini tentunya membantu kita juga untuk bergerak dari pot 4 dan juga ke pot 3 pada drawing Piala Asia 2027 yang saat ini masih dipospon. Tadinya harusnya 11 April, tapi karena ada eskalasi di Timur Tengah, kemudian AFC memutuskan untuk menunda sementara. Belum tahu ya apakah tanggalnya dimundurin atau tempatnya yang dipindah ke tempatnya yang lebih aman. Bisa jadi ke AFC House di Kuala Lumpur yang secara geografi lebih dekat dan lebih aman dari Indonesia. Nah, teman-teman semua, itu aja secara overall preview gue soal kesiapan tim nasional kita besok. Mari kita dukung sama-sama, semuanya mendoakan yang terbaik, baik yang ada di stadion maupun juga yang ada nonton TV dimanapun kalian berada, baik yang di Indonesia maupun di seluruh dunia. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan info ini berkenan buat kalian. Sehat selalu, selamat menikmati hari terakhir libur panjang Lebaran, sampai besok di Gelora Bung Karno. Adios.